Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan juga para pemirsa di manapun Anda berada. Alhamdulillah di siang hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat media yang sama-sama kita cintai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita lewat media ini, semoga Allah juga kumpulkan kita kelak di surga Allah Jalla fi'ula. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa asal penciptaan manusia dari tanah. Sebagaimana hadits yang sangat ma'ruf bahwa mereka tercipta dari cahaya, kemudian jin tercipta dari ujung nyala api, dan manusia tercipta dari tanah. Jadi asal penciptaan kita dari tanah, Adam alaihi salatu wassalam. Dan kelak kita akan dikembalikan ke dalam tanah. Makanya kita lihat orang-orang yang meninggal dunia, maka mereka akan dikubur. Dan mereka akan dimasukkan ke liang lahat di dalam tanah. Akan tetapi ada peristiwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang meninggal tanah tidak mau menerimanya, sehingga setiap kali orang ini dikubur, maka tanah akan melemparnya kembali ke permukaan. Kenapa? Dan dosa apa dia? Sehingga bumi menolak dan tidak mau menerima jasadnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada dua kisah yang ingin saya kisahkan, mudah-mudahan jadi ibrah, pelajaran bagi kita. Kisah ini terdapat dalam Sahih Muslim dan juga terdapat dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, an Anas bin Malik qala kana minna rajulun min bani Najjar qad qara'a al-Baqarah wal Imran wa kana yaktubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang di antara kami, kata Anas, yang tergolong dalam suku Bani Najjar, dan dia membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, bahkan hafal kedua surat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun menjadi sekretaris wahyu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian fantalaqa hariban hatta lahiqa bi ahlil kitab. Kemudian dia melarikan diri dan menjadi pemberontak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bergabung dengan ahli kitab. Kemudian farafa'uhu qalu hadza qad kana yaktubu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'ajabu bihi fama labisa an qasama Allahu unuqahu fihim fahafaru lahu fawarauhu fa asbahatil ardu qad nabadathu ala wajhiha thumma adu fahafaru lahu fawarauhu fa asbahatil ardu nabadathu ala wajhiha. Kemudian
ketika dia bergabung menjadi pemberontak dan bergabung dengan ahli kitab, mereka memberikannya kedudukan sangat penting dan berkata, orang ini adalah orang yang biasa menyalin wahyu dari Muhammad dan mereka sangat senang dengannya. Maka berlalulah waktu sampai Allah membuat dia meninggal dunia. Mereka menggali kuburan, kemudian menguburkannya di dalamnya. Tetapi mereka terkejut karena bumi telah membuangnya ke permukaan. Kemudian mereka menggali kuburan cukup dalam kedua kalinya, tetapi bumi pun tetap mengembalikan dan membuang ke permukaan. Kemudian mereka pun para sahabatnya bahwa jangan-jangan Muhammad dan para sahabat kemudian menggali kuburan ini, mengambil jasadnya, kemudian melempar ke permukaan. Akhirnya kemudian mereka menggali ketiga kalinya. Dan galiannya cukup dalam sekali. Tetapi sekali lagi, bumi menolaknya dan mengembalikan jasadnya ke permukaan. Akhirnya mereka tahu bahwa ini bukan perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Mereka pun kemudian fatarakuhu mambudan. Akhirnya mereka membiarkan jasad itu tidak dikubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini kisah pertama. Jadi ada seorang laki-laki, dulunya seorang Nasrani. Kemudian masuk Islam. Kemudian dia menghafal 2 surat yang luar biasa, Al-Baqarah dan juga Al-Imran. Bukan hanya itu saja, karena dia pandai membaca dan menulis. Maka dia pun menjadi sekretaris Nabi SAW dan mencatat wahyu. Entah mengapa, tiba-tiba kemudian dia berbalik agama, kembali kepada agama semula. Dia pun menjadi Nasrani dan melakukan pemberontakan kepada Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Karena dia pernah menjadi orang penting, penulis wahyu bagi Nabi SAW, tentu dihormati oleh kawan-kawannya sesama ahli kitab. Maka diberikan kedudukan yang sangat penting karena dia mengetahui rahasia Rasul dan juga para sahabatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang ini mati. Dan Nabi SAW berdoa agar bumi menolak jasad ini. Dan kita tahu bahwa doa Nabi SAW pasti mustajab. Apalagi dulunya dia seorang penulis wahyu. Kemudian dia berdusta bahwa Muhammad itu tahu apa-apa. Dia tahu kecuali apa yang ia tulis saja. Dia tidak paham bahwa wahyu itu dihafal Rasul. Allah letakkan di dadanya. Tapi dia mengaku di hadapan ahli kitab bahwa Muhammad la yadri illa ma katabtu. Dia tidak tahu apa-apa kecuali apa yang aku tulis saja. Dusta atas nama Nabi SAW. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia pun meregang nyawa. Dia pun meninggal dunia. Maka teman-teman sesama ahli kitab menguburkan jasadnya. Subhanallah. Bumi menolak jasadnya. Setiap dikubur, jasadnya akan dilempar ke permukaan oleh bumi. Setiap dikubur, jasadnya dilempar ke permukaan ke bumi. Akhirnya sesama ahli kitab menyangka bahwa jangan-jangan ini siasat Muhammad dan juga para sahabat. Sengaja malam-malam mereka menggali, kemudian mengambil jasadnya dan melempar ke permukaan. Akhirnya ketiga kalinya mereka menggali kuburan cukup dalam, supaya jangan sampai ada satupun yang mampu menggalinya. Akhirnya kemudian dibuatlah lubang yang sangat dalam sekali, kemudian dimasukkan jasad itu ke situ, kemudian mereka jaga, tengah malam tiba-tiba jasad itu sudah berada di atas bumi. Dan mereka mengetahui bahwa ini bukan perbuatan Rasul, bukan perbuatan sahabat Nabi SAW. Tetapi ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, al-jaza min jinsil amal. Bahwa setiap balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Karena dia pertama sudah murtad, yang kedua berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang pertama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu
wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghu aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsira kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin. Lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang jauh lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ada kisahnya. Dan Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan satu riwayat tentang asbab nuzul ayat ini. Dari Abdullah ibn Abi Hadrad radhiyallahu an, dia mengatakan, suatu ketika kami diutus oleh Nabi SAW dalam bentuk sariyah. Sariyah itu pasukan yang tidak diikuti Nabi SAW. Ketika itu Rasul memerintahkan beberapa orang untuk meneliti jalan, karena Rasul akan menyerang Mekah waktu itu dalam Fathu Mekah. Jadi Rasul meminta beberapa para sahabat untuk meneliti jalan. Kelak kalau pasukan itu berat, maka sudah jelas jalannya. Akhirnya kemudian berangkatlah sariyah ini sampai kepada tempat namanya Idham. Maka keluarlah beberapa kelompok dari kaum muslimin, di antaranya itu ada Abu Qatadah Al-Harith ibn Rib'i, kemudian ada Muhallim ibn Juthamah ibn Qais, dan yang lainnya. Lah, di antara sariyah itu ada namanya Al-Muhallib Al-Laythi. Al-Muhallib Al-Laythi. Muhallib Al-Laythi ini ikut dalam pasukan sariyah. Kemudian di perjalanan, ketika sampai di kabilah Idham, tiba-tiba kemudian lewat kepada seorang sahabat namanya Amir Al-Ashja'i radhiyallahu anhu yang sedang duduk-duduk bersama kambingnya. Lah rupanya Al-Muhallib Al-Laythi ini yang tergabung dalam sariyah pasukan yang diutus Rasul tanpa dipimpin Rasul, ada masalah pribadi dengan Amir Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Kemudian ketika rombongan ini lewat di Idham, kemudian berjumpa dengan Amir Al-Ashja'i. Amir Al-Ashja'i ini berusaha mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tetapi Muhallib Al-Laythi dan juga rombongan yang ikut sariyah itu tidak menjawab salamnya siapa? Amir Al-Ashja'i ini. Karena tahu bahwa Muhallib Al-Laythi ada masalah dengan Amir Al-Ashja'i radhiyallahu anhu ini. Entah mengapa kemudian cekcoklah keduanya. Muhallib Al-Laythi ini dengan Amir Al-Ashja'i yang berakhir dengan pembunuhan. Muhallib Al-Laythi akhirnya membunuh Amir Al-Ashja'i. Bukan hanya itu saja, diambil untanya. Kemudian diambil barang-barangnya. Kemudian mereka meneruskan tugasnya sampai akhirnya mereka pun pulang dan berjumpa dengan Nabi SAW. Rupanya Nabi SAW mengetahui peristiwa ini. Kemudian Nabi SAW menanyakan kepada Muhallib Al-Laythi, betulkah engkau membunuh Amir Al-Ashja'i? Maka dia mengatakan, iya Rasul. Aku membunuhnya karena ini dan itu dan banyak alasan. Tapi Nabi SAW tahu bahwa Amir Al-Ashja'i dibunuh dengan cara zalim. Dia bukan karena ada masalah-masalah yang lain sehingga harus dibunuh. Sehingga Nabi SAW murka. Kemudian Nabi SAW sampai mengatakan, wallahi ma ghafarallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Walaupun riwayat yang tambahan ini ada yang melemahkan para ulama. Akan tetapi kemudian Nabi SAW pun memanggil keluarga Amir Al-Ashja'i, suruh damai. Apakah harus ada qisas?
Karena bagaimanapun dalam Islam membunuh dibunuh ataukah membayar diat. Akhirnya kemudian sepakat keluarga Amir al-Ashja'i minta bayar diat dengan membayar 100 ekor unta. Dikiranya setelah peristiwa diat ini, Nabi SAW tidak akan mempermasalahkan masalah ini. Sehingga Muhallib al-Aslami datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Istaghfirli ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta ampun. Maafkan diriku." Maka Nabi SAW tetap murka dan mengatakan, "Idhab la ghafarallahu lak." Pergilah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada kisah ini, ketika menjelaskan Al-Quran An-Nisa ayat 94 yang tadi saya baca, beliau mengatakan bahwa Muhallim Al-Laythi ini Allah Subhanahu wa taala wafatkan di zaman Nabi SAW karena dia sudah membunuh. Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan hukuman kepada dia. Sehingga akhirnya ketika dia dikubur, tiba-tiba bumi melempar jasadnya kembali. Dikubur lagi, ternyata jasadnya sudah di atas permukaan bumi. Dan begitu seterusnya. Akhirnya terpaksa, dia pun fa'ulkiya baina jabalaini, dilempar di antara dua gunung, kemudian dilempari dengan batu. Dan begitulah cara menguburkannya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Annal arda la tuqbal man huwa asyarru minhu." Annal arda la taqbal man huwa asyarru minhu. Sesungguhnya bumi itu tidak menerima manusia yang jauh lebih buruk dibandingkan Muhallim al-Laythi ini. Walakin Allah arada an yuriyakum ayah fi qatlil mu'min. Tapi Allah Subhanahu wa taala hendak memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya bahwa membunuh seorang mukmin ini bukan perkara ringan. Ini perkara besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran bagaimana bumi menolak jasadnya Muhallim al-Laythi ini karena dia telah membunuh seorang mukmin, Amir al-Ashja'i radhiyallahu an. Walaupun sekali lagi sebagian para ulama mengatakan ada sebagian riwayatnya fihi nadhar, tetapi ada juga sebagian riwayat yang dihasankan atau disahihkan oleh sebagian para ulama. Akan tetapi yang ingin saya katakan sebagai nasihat dalam mukaddimah kajian di siang hari ini, di sini ada 3 poin yang harus Anda hindari. Pertama, jangan sampai murtad. Lihat bagaimana kisah yang pertama. Yang kedua, jangan berdusta atas nama Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja seseorang berdusta atas nama Nabi SAW, silahkan tempat duduknya di neraka. Kemudian yang terakhir, ingat darah seorang mukmin, darah seorang muslim itu sangat-sangat berharga dalam Islam. Karena bagaimanapun, darah seorang muslim lebih berharga dibandingkan dunia dan isinya. Kalau seandainya ada orang yang menghancurkan Ka'bah sekeping demi sekeping, jauh lebih berharga nyawa seorang mukmin daripada hancurnya Ka'bah yang kita tahu semuanya merupakan kiblat kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, fal yatafaddal mashkura. Jazakallah khair Ustaz atas nasihat yang disampaikan di awal ATKJ ini. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Perhatian pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada di seluruh dunia. Disilakan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke 081 901 010106. Baik Ustaz, saya bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk nih Ustaz. Dari Ibu Raden di Tanjung Uban. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran tetapi tidak paham panjang pendek huruf, apakah tetap mendapatkan kebaikan Ustaz? Iya, alhamdulillah. Apakah membaca Quran tanpa memperhatikan panjang pendeknya masih berpahala? Begitu pertanyaannya.
kita katakan bahwa panjang pendek dalam membaca Quran itu berkaitan dengan ilmu tajwid. Dan hukum ilmu tajwid sendiri adalah mustahab, sunnah bagi orang yang mampu mempelajarinya dan Allah mudahkan untuk mempelajarinya. Tetapi walaupun demikian, karena ini perkara sunnah tentu berpahala, maka saya anjurkan, walaupun Anda sekarang belum fasih membaca Quran, belum teliti panjang pendeknya, teruslah belajar. Karena Nabi SAW membedakan antara orang yang mahir membaca Quran, yang mampu membaca dengan tahsin dan tajwidnya, dengan orang yang mungkin bacaannya masih tertatih-tatih, masih belajar panjang pendeknya, makhrajnya dan begitu seterusnya. Nabi SAW bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil barara, walladhi yatata'ta'u fihi kana lahu ajran." Kata Nabi SAW, orang yang mahir membaca Quran, baik tajwidnya, baik tahsinnya, makharijul hurufnya bagus, maka mereka bersama para malaikat yang safar ke sana kemari dalam rangka mencari kebaikan, mendoakan kebaikan, mendoakan ampun dari dosa-dosa kita. Tetapi orang-orang yang yatata'ta mungkin kurang bagus panjang pendeknya, masih belajar, ya, tetap dia dapat 2 pahala. Tentunya pahala karena kesungguhannya dan pahala karena bacaannya. Oleh karena itulah maka teruslah belajar, karena Nabi yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Wallahu a'lam.